Temenin aku beberes rumah, aktivitas pagi aku sambil cerita. Hai guys, tonton sampai habis video singkat aku hari ini. Seperti video aku yang lainnya, ini aku beberes rumah di pagi hari. Videonya template banget ya, kalian bosen gak sih? Oh iya, kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku cari kerja waktu kuliah. Dulu waktu zaman aku kuliah, berkisar di tahun 2020 sampai 2023, itu kayaknya susah banget cari kerja. Bahkan walaupun aku tuh kuliahnya masih online, dan walaupun pekerjaannya tuh jam kerjanya gak nabrak sama jam kuliah, tapi tetap aja tuh orang yang buka loker gak mau anak kuliahan. Katanya sih takut gak fokus dalam bekerja. Padahal kan sebelum kerja kita udah mikir ya. Dan waktu aku kuliah dulu itu masih belum ada pekerjaan nge-live, nge-host, jadi konten kreator atau yang berbau sosial media lah. Pokoknya buat anak kuliahan tahun-tahun 2020 sampai 2023 tuh susah banget buat cari pekerjaan sampingan. Tapi ya ada sih, aku juga sempat kerja kemarin. Cuma gak segampang yang sekarang. Sekarang tuh udah banyak banget pekerjaan yang benar-benar khusus buat anak kuliahan. Pokoknya pekerjaan part-time gitu, satu shiftnya cuma 3 jam atau 4 jam aja. Itu kan cocok banget ya buat anak kuliahan. Terus juga ada shift yang malam atau subuh. Lebih cocok banget nih buat anak kuliahan karena kan siangnya pasti mereka kuliah. Andai aja dulu waktu aku kuliah kerjaan kayak gini tuh udah ada. Pasti lebih seru dan gampang buat ngatur jam kerja dan jam kuliah. Sekarang tuh banyak banget pekerjaan nge-live atau nge-host. Konten kreator juga banyak banget, tempat-tempat atau toko-toko yang udah besar pasti ngandalin sosial media buat promosikan tempat atau produknya gitu. Waktu aku kuliah kemarin, kebanyakan pekerjaannya tuh jam kerjanya banyak tapi gajinya sedikit. Jam kerjanya tuh kebanyakan 8 jam, ya wajar sih 8 jam, tapi gajinya 700-800. Kalau dibandingin dengan yang sekarang ya jauh lah. Part time yang sekarang itu kebanyakan nge-host atau nge-live gitu kan, yang jam kerjanya tuh 3-4 jam aja dan bisa digaji sampai 50.000. Kalau kamu punya keahlian dan bisa kerja lebih dari 3 jam ya kamu bisa dapat gaji yang lebih besar. Tapi ya lumayan menantang sih karena kuliah sekarang kan udah offline. Jadi harus bagi tenaga juga buat kerja dan kuliah. BTW guys, balik lagi ke cerita aku kemarin ya. Dari kecil cita-cita aku kan jadi guru. Waktu SD sampai SMP sih masih mulus. Masuk di SMK aku sekolah di jurusan tata boga atau masak-masak. Lumayan jauh kan dari cita-cita aku. Tapi gak sampai situ aja keanehannya. Aku mulai masuk kuliah dan aku ambil di Fakultas Hukum. Makin jauh kan dari cita-cita aku. Bahkan melenceng jauh dari jurusan waktu aku sekolah SMK. Banyak yang bilang kayak gitu, tapi ya udahlah. Seiring berjalannya waktu, aku kuliah dan aku lulus. Semenjak kuliah sampai aku lulus, ternyata aku baru sadar kalau aku itu suka berusaha atau punya usaha. Cita-cita aku tetap pengen jadi guru, tapi aku juga pengen punya usaha. Kalau guru kan pekerjaan, nah kalau usaha ya usaha. Aku baru sadar kalau aku tuh pengen banget punya usaha waktu aku kuliah. Makanya aku pernah buka usaha waktu kuliah, tapi ya berhenti sampai situ aja. Karena kan usaha juga perlu modal, jadi kalau nggak ada modal ya nggak bisa bangun usaha. Sebenarnya kendalanya cuma di modal sih, kalau niat sih udah niat banget nih. Tapi ya itu, seniat-niatnya kalau nggak ada modal ya susah. Pernah juga nyoba nekat buka usaha tanpa modal, tapi ya itu, pasti susah berkembang dan pasti ngestak di tengah jalan. Jadi buat sekarang, sebelum aku mewujudkan keinginan aku buka usaha, aku harus bekerja dulu buat cari modalnya. Karena susah kalau kita buka usaha pakai modal dari orang. Orang lain itu cuma mau modalin kita satu kali aja, nggak tahu apa itu namanya gagal dalam usaha dan hal-hal negatif lain yang pasti terjadi di usaha pemula. Kalau kita pakai modal sendiri kan enak, kalau gagal pun nggak sungkan. Bisa mulai lagi tanpa harus bayar utang. Siapa nih di sini yang sama kayak aku pengen banget punya penghasilan dari usaha sendiri, bukan kerja sama orang? Guru SMK aku pernah bilang, jadi dulu kan aku sekolah SMK-nya di jurusan APHP atau masak-masak gitu ya. Nah, hasil masakannya itu biasanya tuh dijual, dijadikan peluang usaha gitu. Jadi guru aku bilang kayak gini, katanya sebesar apapun perusahaan tempat kita bekerja ya kita masih bawahan. Tapi sekecil apapun usaha yang kita bangun, kita adalah bosnya. Enak ya kalau cuma ngomong gini doang, tapi pas ngejalaninnya tuh susah banget. Apalagi ya itu nggak punya modal. Jadi tujuannya kerja sama orang itu buat cari modal buat buka usaha sendiri. Nggak tahu kapan, tapi semoga kesampaian lah keinginan aku buat buka usaha sendiri dan pakai modal sendiri. Semangat ya guys, apalagi buat teman-teman yang sama kayak aku masih fresh graduate, masih belum punya pengalaman kerja dan mau buka usaha pun masih belum punya modal. Oke guys, ceritanya sampai sini aja ya, dan aku lanjutin ke videonya aja. Aku udah selesai rapi-rapi dan cuci-cuci. Sebenarnya hari ini aku mau ngepel tapi nggak jadi karena aku udah kecapean. Jadi ini aku cuma nyapu aja. Seperti biasa ini nyapu bagian dapur. Ini tuh posisinya masih pagi ya guys. Biasanya nanti siang udah kotor lagi. Selesai di dapur dalam, ini aku lanjut ke dapur luar atau pelantar ya guys. BTW ini pelantar aku udah lumayan rapi karena barang-barang
lainnya tuh udah disimpan di gudang luar. Soalnya gak lama lagi di rumah aku bakalan ada acara, jadi orang rumah aku beberes dan rapi-rapian rumah gitu. Lanjut lagi nih, aku nyapu bagian garasi motor. Mobilnya lagi dibawa keluar sama abang aku, jadi ini nyapunya agak luas nih. Biasanya kan yang di bawah mobil tuh nggak disapu ya, nih mobilnya nggak ada jadi disapu semuanya. Sebenarnya ini tuh nggak ada sampah, cuma pasir-pasir aja, tapi tetap harus disapu karena kalau nggak disapu tuh pasirnya ngeres banget di kaki. Itu mainannya adik aku, motor-motorannya adik aku tuh juga ngebawain pasir ke dalam rumah loh. Aku baru sadar kalau pasir yang ada di dalam rumah tuh datangnya dari mainan adik aku yang dibawa turun. Ini bocil ngikutin aja aku kemana-mana. Mainan udah dirapihin pun diberantakin lagi. Sebenarnya banyak banget mainan adik aku yang pakai remote atau pakai gas gitu ya, tapi dia masih belum bisa main, jadi masih pada disimpanin dulu. Sekarang mainannya yang biasa aja yang nggak ada listriknya. BTW akhir-akhir ini aku upload videonya panjang-panjang ya. Kalian lebih suka yang panjang atau yang pendek sih? Kalau aku pribadi nonton video orang sih lebih suka video yang panjang. Kalian kalau suka nonton video daily mini vlog beberes rumah kayak gini, kalian coba deh tonton dailynya Imas Variati. Sumpah aku dari awal bikin vlog kayak gini tuh aku liatnya Imas Variati. Aku nonton Imas Variati dari dulu banget, waktu dia masih di kampung dan masih belum punya penghasilan dari aplikasi. Sampai sekarang penghasilan vlog dia tuh udah puluhan juta. BTW ini udah akhir video, makasih udah nonton ya guys. Sekaligus dengerin cerita aku juga. Ketemu lagi di video yang aku upload besok. Makasih udah nonton dan jangan lupa selalu lakukan hal yang terbaik setiap harinya.